Udah binas kalau misalnya nggak perlu jebol-jebol kayak gini. Take down subway tapi dibuat herringbone. Hai semua, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel kami. Di video kali ini aku pengen ngasih update tentang progres kita renovasi slash bangun lantai 2. Kemarin kan di video kemarin aku udah ngasih tahu rencananya. Sekarang aku pengen ngasih update karena sekarang kita kira-kira di halfway, udah di pertengahan jalan. Dia ekspektasi 3 bulan, 2-3 bulan. Dan sekarang kita udah 1,5 bulan. Jadi pengen ngasih tahu update-nya aja. Ini pintu masuk. Ini sebenarnya dulu garasi, dan nggak kepake sebenarnya, kita nggak ada renovasi apa-apa, cuman karena tukangnya make juga buat ngaduk semen terus naruh barang-barang, jadi totally unusable at the moment. Ini kita masuk di dapur. Dapurnya juga kita nggak ada berubah apa-apa, cuman again karena dimasukin buat barang-barang nyimpan keramik, jadi space-nya bener-bener ya nggak optimal lah. Kita jadi jemur di sini yang biasanya di luar. Terus ini tukang juga harus jalan lewat sini untuk bawa-bawa, jadi ya benar-benar kotor. Lana, hai Lana. Ini kolamnya juga harus dikuras waktu itu karena kita kan di atas ngecor. Pas ngecor itu pas hujan, jadi semua jatuh ke bawah semennya. Jadi kita harus kosongin. Habis itu tukangnya bikin scaffolding ini untuk ngerapiin. Itu di bulan pertama sebenarnya kita bisa hidup secara normal biasa karena kan kita tinggal 2 di bawah dan tukang-tukang itu kan ngerjain di atas. Jadi kita lumayan tidak terganggu. Tapi setelah seminggu lebih, itu tukang kan udah selesai kamar mandi, dia harus bikin saluran. Jadi salah satu kesalahan kita tuh waktu kita bikin rumah tumbuh itu nggak disambungin saluran pembuangan sama saluran air ke atas. Jadi unfortunately mereka harus jebol kamar mandi kita yang sekarang. Jadi dari lantai atas dia sambungin ke pembuangan. Di sini dulu ada WC untuk sambungan WC. Terus di sini untuk sambungan pembuangan air bersih. Jadi itu ya sayangnya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mikir untuk bikin rumah tumbuh, jangan lupa dimasukin pipa pembuangan sama pipa saluran airnya. Jadi nggak perlu jebol-jebol. Kita oke jebol ini karena ini kan bakal kita buat jadi gudang anyway. Jadi bakal harus digantiin keramik lagi. Ini kamar mandinya bakal stay, bakal ada pintu dari situ, bathtub bakal naik. Jadi ya overall it's okay. Kita nggak pakai ini juga sekarang, tapi ya would be nice kalau misalnya nggak perlu jebol-jebol kayak gini. Ya jadi ini semua dikeluarin, space ini benar-benar nggak kita pakai sekarang selama 1 minggu. Dinding ini bakal kita jebol anyway, jadi kelihatan bakal luas ini. Dari kamar sana dijebol ke sini. Untuk itu kita makanya cuman di ruangan ini, makanya kita tidur di sini di sofa bed. Nah, it's quite okay sih sebenarnya, cuman ya bisa kebayang ya kalau misalnya kalian biasa punya 2 kamar terus di downsize jadi 1 kamar, like just stuff everywhere. Tapi mungkin harapannya karena ini cuman maksimum 2 minggu, it will be okay. Oke, sekarang aku tunjukin di atas. Naik ke atas, naik tangganya. Oke, jadi satu addition yang kita tambah tuh sebenarnya ini. Jadi begitu kita naik tangga, kita belok kanan. Ini kita bikin ekstra 1 meter keluar untuk balkon. Karena kita sadar matahari pagi tuh sebenarnya datangnya dari sana. Jadi kalau kita pengen bercocok tanam sayuran itu bagusnya di posisi ini sebenarnya, karena mataharinya pagi dari sana. Jadi kita kemarin diskusi sama tukangnya, gimana kalau nambah dikit, terus dia oke, jadi ditambahin semeter ke depan. Sini terus kita masuk ke hallway-nya. Jadi kanan kiri dinding udah di plaster. Jadi buat dinding ini kita semua catnya putih kecuali yang ini kita mau pakai warna marun turquoise gitu. Terus lantai bawahnya bakal kayak semen ekspos semen gitu. Jadi kita jalan. Ini satu kamar tidur pertama udah di keramik.
udah diplaster dindingnya, udah diplaster juga dan udah di plafon. Nanti di sini bakal ada pintu kaca sama kayak yang di bawah. Terus nanti ini balkon dengan sisi kaca. Masuk sini kamar mandi. Halo Pak. Halo. Izin. Ini bapaknya lagi masang keramik herringbone. Susah Pak ya herringbone ya? Tapi jadinya bagus ya. Udah di plafon, udah keramik herringbone, keramik bawah udah masuk, udah di plaster juga. Ini motif bawahnya kayak keramik terrazzo gitu. Nanti aku kasih fotonya. Dan untuk tegelnya yang sisi basahnya kita pakai tegel Subway tapi dibuat herringbone. Itu buat sisi ini, sama sisi ini. Jadi ada 3 sisi. Nanti bathtubnya ada di sini. Terus itu keran untuk bathtub. Ini agak susah nyarinya warnanya yang warna Subway tile yang kita suka. Jadi kita belinya di ini. Subway Glossy Sage. Kita belinya di Suryo Keramik. Tuh ada yang tertarik. Ini kamar terakhir, kamar aku sama Muril. Jadi udah di dinding, bagian udah di plaster, plafon bakal naik hari ini. Terus ini bakal pintu kaca, terus itu bakal kaca mati. Oh, dan ini view balkonnya. Kita harus nutup sini biar nggak kelihatan di tetangganya. Masih lagi plaster. Ini view ke bawah. Satu space lagi sebenarnya yang kita belum totally explore itu di atas ini. Jadi kita minta akses ke dak. Aku bawa ke dak atasnya. Jadi sekarang tangganya masih gini. Kita masih belum tahu sih, mungkin nanti bakal bikin tangga spiral atau gimana. Kita lagi udah di dak atas. Sebenarnya view-nya lumayan bagus ya, tinggi banget, lantai 3. Sayang kalau nggak dipakai. Kita mungkin mikir buat kayak rooftop garden kayak misalnya seperti ini, yang kita bisa duduk-duduk nanti ke depannya. Tapi mungkin masih fase ketiga karena sekarang kita masih fokus di bawah dulu. Tapi satu yang pasti di sini itu kita mindahin ini utility. Jadi semua pemanas air, gas segala macam di atas di dak, jadi nggak kelihatan di bawah. So itu juga supaya kita ya kelihatan lebih rapi aja sih sebenarnya di bawah. Nggak kelihatan dak, nggak kelihatan water heater apa segala macam. Jadi gitu ya, aku tutup dulu video di sini. Semoga ada manfaatnya. Nanti insya Allah kalau rumahnya udah selesai, mungkin di 1 atau 2 minggu nanti aku update lagi. Kalau misalnya kalian tertarik untuk konten seperti ini, renovasi, mungkin bisa consider like, comment, atau subscribe. Oke, see you on the next video. Bye!